Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin. Jamaah salat subuh masih jamaah berkah Allah. Kembali kuliah subuh pada pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Dr. Rizky Haji Abbas. Untuk itu dengan salam hormat kami persilakan kepada dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakkir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita. Beberapa pemberiannya Allah kepada kita tidak bisa dihitung. Alhamdulillah. Makanya supaya kita hidup di alam dunia ini dengan baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, bulan Ramadan tinggal 10 hari lebih. Kita sudah memasuki malam ke 19 atau 18 ya. Jadi puasa tinggal 12 hari lagi. Ya, kalau nggak cukup misalnya 30, tinggal 11 hari lagi. Ini bulan suci Ramadan, Pak. Ini datanya kepada kita setahun sekali. Jadi lama kita ketemu puasa. Tarawih lama kita baru ketemu. Ya alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita ini alhamdulillah masih ada umur panjang diberikan oleh Allah kepada kita. Masih ada banyak saudara-saudara kita tidak sempat pada tahun ini, tidak sempat pada bulan ini. Kita alhamdulillah ada di bulan ini. Jadi rugi kita kalau tidak beribadah, tidak berpuasa. Rugi kita kalau tidak tarawih. Kapan kita mau tarawih? Ya namanya perintah Allah, Pak. Kebaikan itu hanya di dunia. Puasa di dunia, tarawih di dunia, semua. Ya zakat, haji hanya dilakukan di alam dunia. Di dunia ini disebut yaumul amal. Hari beribadah, hari berbuat baik. Di akhirat yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalas kita kelakuan apa yang dilakukan di dunia, dibalas di akhirat, karena disebut yaumul jaza, hari pembalasan. Itu hadirin. Jadi rugi kita. Diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sia-siakan hidup kita. Diberi sehat, disia-siakan sehat kita. Yang menciptakan kita itu Allah. Kembali kepada Allah. Gak ada manusia hidup kekal di alam dunia. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semua pada masa di bawah tanah. Sekarang berada di atas sana. Satu saat kita berada di bawah tanah. Jadi saya sampaikan subuh kali ini seolah-olah Nabi memesan kepada kita. Apa kata Nabi?
iwatani khamsa qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kita ini dipesan Nabi supaya hidup jangan disia-siakan hidup kita. Pertama adalah al-haya'u qabla mautika. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu meninggal. Kita ini Bapak sekalian akan meninggal. Nggak ada hidup kita selama-lamanya. Nah ini kata Nabi, gunakan hidupmu sebelum kamu meninggal. Kita ini hidup pasti akan meninggal. Apa? Hidup kita diberikan mengabdi kepada Allah. Suruh puasa, suruh sholat. Harus kita sabar, Pak. Pekerjaan dunia harus sabar, pekerjaan akhirat harus sabar. Kenapa? Yang namanya ibadah yang menerima iman. Ya, kalau kita bicara pahala, tidak ada kita lihat pahala. Tapi di sisi Allah banyak pahala. Seandainya diperlihatkan pahalanya, siapa yang sholat subuh di Masjid Al-Barkah, semua nenek kita, kecil kita dituntun ke masjid supaya dapat pahala. Di sana dikasih segenggam emas, datang kita. Tapi itu dunia. Tapi kalau soal pahala, iman yang menerima, puasa iman yang menerima, tarawih iman. Semua soal pahala yang diterima adalah iman yang menerima. Kalau mata nggak mau, ya mata itu dilihat yang zahir saja, yang batin lahirnya saja. Kalau batinnya iman yang menerima pas sekalian. Itu satu, gunakanlah hidupmu sebelum kamu meninggal. Ini kita sekarang kalau bapak-bapak semua masih hidup, satu saat mungkin tahun ini ada, tahun berikutnya nggak ada bulan puasa. Itu kita jadi sekarang kita hidup, kita berbuat baik. Qablul minallah diperbaiki, qablul minannas diperbaiki, untuk bekal kembali kepada Allah. Itu rumah yang bagus, nggak ada yang dibawa. Mobil yang bagus, nggak ada yang dibawa. Ke alam kubur yang lahap. Kita apa? Kita masuk dalam gelap gulita. Apa yang menjadi lampu Bapak sekalian? Amal kita menjadi lampu. Apa menjadi kasur, menjadi bantal? Amal kita menjadi bantal, menjadi kasur. Makanya Rasulullah, gunakanlah hidupmu sebelum kamu meninggal. Kita yang lahat sendirian. Yang setia menemani kita adalah amal soleh. Yang masuk yang lahat amal soleh. Anak kita, istri kita, enggak ada yang masuk. Kita kembali Bapak sekalian. Itu satu. Jadi Bapak sekalian, jangan sia-siakan hidupnya. Beribadah, berbuat baiklah, supaya kita ada bekal kembali kepada Allah. Karena dinilai oleh Allah bukan faktor kekayaan di dunia. Yang dinilai oleh Allah di akhirat nanti amal kita. Ayyukum ahsanu amalan, kata Allah. Siapa kalian yang paling bagus amalnya? Ya, jadi jangan melihat orang kaya banyak duitnya, belum tentu selamat di akhirat, belum tentu aman di akhirat. Ya, jadi jangan kita terlalu banyak hartanya si asik itu bukan itu dinilai oleh Allah. Ibadahnya, salatnya, puasanya, dan lain sebagainya itu tidak oleh Allah. Yang kedua,
wasihatika qabla sakamika. Gunakanlah sehatmu sebelum kamu sakit. Ini kata Rasulullah. Gunakan sehatmu. Kalau kita sakit, Bapak sekalian mau ke masjid walaupun menangis terus, kita sakit, berdiri aja susah. Jadi gunakan sehat kita. Jangan dipakai ke mana-mana saja. Sholat tidak mau, tarawih tidak mau, tidak puasa tidak mau. Saya lihat Bapak sekalian banyak saudara-saudara makan, minum, merokok pada siang harinya berjalan, tidak menghargai orang yang berpuasa, tidak menghormati orang berpuasa. Padahal Islam, ditanya Islam. Jadi seandainya kalau mau makan ini di rumah aja, sembunyi-sembunyi itu tanggung jawab di sisi Allah. Masing-masing kita tanggung jawab di sisi Allah. Itulah maksudnya. Jadi gunakan sehat. Kita jangan begadang begitu saja. Ya, suruh ngaji nggak mau, istighfar nggak mau. Bulan ini bulan panen. Untung kita ini masuk di bulan ini. Kita berada di bulan ini. Setahun sekali datang kepada kita. Kalau kita tidak gunakan, rugi kita di dunia, lebih-lebih ruginya di akhirat. Tapi kita mau ada manusia hidup kekal di alam dunia, semuanya mau ke akhirat. Tempat kita yang abadi, hakikinya akhirat. Dunia ini pakutan. Ini tempat disuruh oleh Allah. Sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu aja di alam dunia ini. Nggak ada kekal abadi di alam dunia. Walaupun banyak harta segudang, duit segudang, nggak bakal ketenangan hati kita. Ya karena di alam dunia bukan tempat kekal. Ya, di akhirat Islam, di akhirat nanti dilihat. Ya disitulah tempat hakiki, kesenangan hakiki, namanya surga. Apa kata Allah? Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga disiapkan orang yang muttaqin. Siapa yang muttaqin? Orang yang pasti diperintahkan oleh Allah, salat, puasa, dan seterusnya. Itu muttaqin. Ya karena di akhirat hanya dua tempat, neraka dan surga. Jadi orang yang baik surga tempatnya. Orang yang dosa neraka, yang kafir neraka tempatnya. Dulu saja. Jadi kalau kita mau selamat di dunia, taatilah Allah dan Rasulnya. Berarti perintahnya, jauhi larangannya, insya Allah selamat kita di dunia. Selamat kita di akhirat. Gak usah banyak. Itu yang kedua. Gunakan sehatmu seperti sakit. Kadang-kadang kita sakit. Walaupun banyak kalau kita sakit-sakitan nggak ada gunanya. Ya kalau kita sehat, alhamdulillah. Sehat itu luar biasa. Nggak ada dijual. Yang ketiga, wasyababaka qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum jadi tua. Ya jadi adik-adik remaja muda gunakan berkeliaran. Saya lihat di depan rumah saya Pak, anak muda mulai sore sampai pagi bergerak perempuan. Masya Allah, saya lihat luar biasa anak kita. Bagaimana masa depan negara kita kalau begini anak kita? Perempuan laki-laki begadang sampai pagi, kalau udah subuh baru pergi, udah azan baru pergi tidur, bukan sholat. Kita kasihan negara kita, masa depan negara kita ada yang berbagi, yang pelanjut kita dilihat, masya Allah luar biasa, menangis kita melihat anak-anak kita. Ya HP suruh ngaji, HP doang.
Ini penyakitnya sekarang anak kita sekarang sekali. Ayolah, jadi gunakanlah masa mudamu jadi sebelum menjadi tua. Kalau udah tua baru ya untuk kita susah, yang bunyi-bunyi macam-macam, polinya sudah gak ada. Ya, mobil kalau baru gak ada yang bunyi-bunyi, menuju manusia juga begitu. Kalau masih muda nggak ada yang bunyi-bunyi, tapi kalau udah tua bunyi-bunyi, bunyi macam-macam. Mata nggak ada, pendengaran nggak ada, penglihatan sudah diambil oleh Allah karena nggak ada milik kita. Semua yang ada di diri kita ini semuanya miliknya Allah. Tidak ada milik kita. Siapa yang mau jadi buta? Nggak ada yang mau jadi buta. Kenapa buta? Kenapa orang jadi tuli? Karena miliknya Allah, bukan milik kita. Ya, itu Bapak sekali jadi susah dari memanfaatkan jangan yang benar, jangan dipakai berpura-pura, jangan dipakai artinya merusak masyarakat, penyakit masyarakat, mengganggu orang main bola macam-macam. Ini anak kita Bapak sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah waginaka qabla fakrika. Gunakanlah kekayaan, gunakanlah hartamu itu sebelum jatuh miskin. Kalau miskin baru dulu kaya begini malas ke masjid, ya malas menyumbang ke masjid, memberikan bantuan kepada orang hartanya banyak. Ya, tapi udah miskin. Ya, jadi ada harta kita dipakai beribadah, harta itu berkah. Mobil dipakai pergi beribadah, mobil berkah. Jadi berkah, semua berkah. Rezeki kita diberkahi oleh Allah karena dekat kepada yang maha berkah, yaitu Allah. Kadang-kadang manusia baru ingat Allah kalau dia mendapat giliran susah, menderita, baru ingat Allah. Kata Allah dalam hadis-hadisnya, ta'arraf ilallahi firrahai ya'rifka bisyidati. Kenalkanlah dirimu, dekatlah dirimu kepada Allah di waktu senang, di waktu gembira-gembira, dekatlah kepada Allah. Dilihat sekiranya kamu menderita, langsung diangkat oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ini bedanya orang-orang yang lain. Nah, sampai kita terakhir, yaitu para kabel syukurika. Gunakanlah kesempatanmu sebelum jadi sibuk. Kenapa nggak pergi terawih? Sibuk. Kenapa tidak puasa? Sibuk. Ada bisa diatur. Jangan waktu yang mengatur kita yang mengatur waktu. Kenapa kalau kita yang mengatur waktu? Kalau kita diatur waktu, diatur dunia, susah kita hidup kita pasti. Jadi kita yang mengatur dunia ini, kita yang menunggangi dunia ini, jangan ditunggangi dunia. Ya, akhirnya kita lupa kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, ya kita inilah 5 poin ini merupakan nasihat kepada kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hadir berbahagia. Ya, Rasulullah bengkak kakinya gara-gara ibadah. Ya, Rasulullah lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau kita lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya, itu bedanya. Rasulullah Habibullah karena banyak ibadahnya kepada Allah. Itu sekalian. Jadi yang terbaik. Jadi kalau mau disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selamat di dunia bahagia. Semua hadirin berbahagia. Orang-orang yang dulu dekat kepada Allah disenangi oleh Allah. Hadirin berbahagia. Inilah yang saya sampaikan hari ini, hari Minggu, ya, hari yang biasanya banyak istirahat, kerjaan. Dunia ini Ramadan tinggal 10 hari
negeri, yaitu digunakan pas kalian ngaji, ya ngaji, istighfar, taubat ini bulan ini jangan dilewatkan. Ngaji tahu artinya tidak tahu artinya, yang penting ngaji. Ya kata Nabi SAW, ikra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lissabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Quran itu datang nanti akan memberikan syafaat pertolongan orang yang suka mengaji di alam dunia. Di akhirat akan ngaji lagi, masalah kita di mana? Dibalas kebaikan surga tempatnya. Jadi ada namanya hadiahnya Allah. Jadi ada surga itu, surga pintunya 8. Ada di situ ada berbagai pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa bisyam. Tidak ada yang bisa memasuki kecuali orang yang berpuasa di alam dunia. Saya kira Bapak sekalian, inilah yang saya sampaikan kepada jemaah. Mudah-mudahan hidup bermanfaat, sehat bermanfaat, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, wadkhuli jannati insyaallah. Saya kira nilai sampai ke mudah-mudahan berkahnya ada gunanya. Oleh untuk kita Bapak Dr. Andes Mutajir manggil saya ya sekali setiap bulan puasa. Jadi alhamdulillah saya bersyukur beliau masih dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang memandu kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan beliau dan beliau insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum